Fenomena yang kita lihat ya di masyarakat kita, banyak orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama. Mulai dari pejabat pemerintah, tokoh nasional, sampai public figure seperti selebritis atau artis. Mereka menikah beda agama. Ada yang suaminya Islam, istrinya Kristen. Ada yang istrinya Muslimah, suaminya Kristen atau agama di luar Islam lainnya. Yang jelas menikah beda agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini adalah tentang adanya orang-orang yang menikah beda agama. Itu dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh nasional, pejabat publik, kemudian selebriti, sampai orang-orang awam yang jumlahnya sangat banyak. Mereka melakukan pernikahan beda agama. Ada yang suaminya seorang Muslim, istrinya Kristen atau agama-agama di luar Islam lainnya. Ada yang istrinya seorang Muslimah, tetapi suaminya adalah orang-orang di luar Islam, non-Muslim. Jadi, masyarakat kita melihat hal-hal seperti ini, ada yang peduli, menganggap ini semua adalah sesuatu yang buruk. Tetapi sebahagian lagi menganggap ini adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, selagi atas dasar cinta, suka sama suka, saling sayang, apa salahnya? Nah, pertanyaannya, apakah pernikahan beda agama boleh di dalam Islam? Jelas, kalau kita melihat dari sudut pandang Islam yang merupakan rujukan tertinggi kita dalam kehidupan ini, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan juga ijma' para ulama mengharamkan pernikahan beda agama. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Wanita musyrik itu apa? Wanita-wanita yang menyembah berhala atau segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatskum, kata Allah. Kamu menikahi seorang hamba sahaya wanita, seorang budak wanita, itu lebih baik bagimu daripada menikahi wanita musyrik walaupun wanita itu menarik hatimu. Jadi saudaraku, jika Anda dihadapkan pada dua pilihan saja, ada dua orang wanita di dunia ini, hanya ada dua orang wanita. Yang pertama, seorang wanita cantik, anggap saja dia seorang Miss Universe Prancis, cantik, mempesona, tapi dia non muslim. Lalu wanita yang kedua adalah wanita yang jelek, tidak menarik, kemudian dia dari golongan hamba sahaya, tetapi dia seorang wanita yang soleha, lagi terjaga. Maka kata Al-Quran, wanita yang kita anggap jelek, nggak bagus, nggak menarik ini, itu lebih baik bagi kita daripada menikahi wanita musyrik, non-muslim, walau a'jabatskum, kata Allah, walaupun wanita itu menarik hatimu. Miss Universe, cantik, menarik, bagus, tetapi kata Allah, itu tidak baik untukmu. Kemudian Allah lanjutkan ayat ini, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu para wali, ya, seorang ayah, seorang paman, seorang abang, kakak laki-laki, janganlah kalian para wali menikahkan perempuan-perempuan muslimah yang ada di bawah kalian, di bawah naungan kalian, dengan laki-laki musyrik. Gak boleh, hukumnya haram. Wala abadum mu'minun khairum mim musyriki walau a'jabakum. Menikahkan wanita muslimah dengan seorang laki-laki budak hamba sahaya yang tidak punya status sosial, tidak
menarik sama sekali. Itu lebih baik, kata Al-Quran, kalau dia soleh, itu lebih baik daripada menikahkan seorang muslimah dengan laki-laki musyrik. Walau a'jabakum, walaupun laki-laki musyrik itu menarik hatimu, kaya, ganteng, punya Lamborghini, kekayaannya 10 triliun, tapi dia di luar Islam, maka kata Al-Quran, laki-laki seperti itu tidak boleh dinikahkan dengan muslimah, kecuali kalau dia yu'minu, beriman kepada Allah dalam artian masuk Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Tarikh Tasri, sejarah legislasi hukum Islam, disebutkan bahwa ayat ini turun menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ayat ini turun berkenan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Marsad bin Abi Marsad. Marsad ini diutus oleh Nabi dari Madinah ke Mekah untuk menjemput sekelompok orang-orang muslim yang ada di Mekah yang masih tertahan untuk dibawa ke Madinah hijrah. Ketika dia sampai ke Mekah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Nabi kepadanya, tiba-tiba Marsad berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Inak. Siapa ini Inak? Inak ini seorang gadis cantik, ternyata pacarnya Marsad dulu waktu dia masih jahiliyah. Mereka pacaran, berhubungan, ya. Akhirnya apa yang terjadi ketika mereka berjumpa, bertemu, muncullah apa yang disebut oleh orang-orang sekarang cinta lama bersemi kembali. Marsad kembali jatuh hati kepada seorang wanita musyrik Madinah yang bernama musyrik Mekah yang bernama Inak, dan Inak pun tertarik kepada Marsad. Lalu mereka saling sapa. Kata Inak, kalau tugasmu udah selesai, malam ini kita tidur di rumahku. Ini tradisi jahiliyah yang masih ada di pikiran Inak. Kenapa? Karena dia mengajak Marsad tidur, free sex, hubungan bebas, zina. Kata Marsad, karena Marsad ini sudah menjadi seorang muslim, sudah hijrah bersama Nabi, tidak boleh. Ini dilarang oleh Islam, haram hukumnya, kita tidak ada hubungan. Lalu kata Inak, kalau nggak boleh, bagaimana kalau kita menikah saja agar halal? Karena Marsad masih mencintai Inak, dia menjawab, saya akan diskusikan dulu dengan Nabi di Madinah. Kalau Nabi mengizinkan, kita akan menikah. Sampai ke Madinah, Marsad menceritakan peristiwa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku sangat mencintainya. Bolehkah aku menikahinya? Dia sangat menarik hatiku. Lalu dari jawaban Nabi Marsad bin Abi Marsad kepada Nabi tersebut, turunlah ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ayat yang turun adalah surah Al-Baqarah ayat 221 yang mengingatkan Marsad bin Abi Marsad dan juga untuk seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman, nggak boleh kita menikah dengan orang-orang di luar Islam. Walau a'jabakum, walaupun mereka menarik bagi hati kita, cantik, ganteng, gagah. Kenapa nggak boleh? Ulaika yad'una ilan nar, kata Allah, karena mereka mengajak kita kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah membawa kita ke surga, kepada ampunan dengan izinnya. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak dilarang oleh Islam berhubungan dengan orang-orang non-muslim. Silahkan bekerja sama, silahkan berbisnis, berteman, ngumpul bareng dengan teman-teman kita yang non-muslim. Tetapi kita dilarang secara tegas oleh agama untuk menjalin hubungan pernikahan dengan orang-orang di luar Islam. Kemudian jika Anda bertanya, lihat di mana-mana banyak orang menikah beda agama sekarang. Istrinya muslim, muslimah, suaminya non-muslim. Ada yang suaminya muslim, istrinya non-muslim. Mereka happy-happy aja, biasa-biasa saja. Kan udah banyak dilakukan oleh orang, kenapa nggak boleh? Saudaraku yang berbahagia, banyak dilakukan oleh orang bukan berarti itu sesuatu yang baik. Karena belum tentu sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Karena itu sangat banyak sekali mudaratnya ketika terjadi pernikahan, perkawinan beda agama. Lebih baik kita hindari. Dan
kalau kita menjumpai saudara-saudara kita yang menikah beda agama, tugas kita adalah untuk mengingatkan mereka. Karena bagaimanapun hukum menikah beda agama adalah haram. Jadi jika seorang muslim menikah dengan orang di luar Islam, berapa lama ia menikah? 10 tahun, 20 tahun ia menjalani rumah tangganya, maka selama 10 atau 20 tahun itulah ia melakukan dosa setiap harinya. Na'udzubillah min dzalik. Jika ada saudara kita yang melakukannya, menikah dengan orang-orang di luar Islam, kita tugasnya sebagai saudara, sebagai seorang muslim adalah saling mengingatkan. Jika ia tidak bisa diingatkan, malah ia memberikan surat undangan kepada kita, maka kita tidak boleh datang untuk memenuhi undangannya, hadir ke pesta pernikahannya. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan dosa yang diharamkan. Kita duduk di sana berarti kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Dan jika ada di antara kita hari ini yang sudah terlanjur menikah beda agama, maka saya sampaikan pada hari ini kepada kita semua, bertaubatlah kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Yang pertama, bercerailah segera. Kalau pasangan Anda tidak mau untuk masuk Islam, bercerailah segera. Karena pernikahan beda agama haram dan sama Anda melakukan perzinahan setiap harinya. Bercerai lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak wanita-wanita cantik muslimah di luar sana, banyak laki-laki tampan muslim di luar sana. Kenapa kita harus pergi keluar mencari orang-orang di luar Islam? Karena itu mari kita jaga, jangan sampai kita jatuh cinta atau menikah dengan orang di luar Islam, karena sangat banyak mudaratnya, baik secara sosial, secara akidah, dan juga untuk kehidupan dunia dan di akhirat kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.